Bab 025. Kamu tahu di mana Ayu dia sekarang? Tanya Ardiansyah lagi. Nyonya Ayu di kamar Nona Serentuan. Sejak sore Nyonya Ayu mengobrol dengan Tuan Muda Elang dan Nona. 92. Share di ruang keluarga, jawab pelayan itu yang diangguki oleh Ardiansyah. Baiklah, kalau ada apa-apa kamu hubungi saya, ujar Ardiansyah lalu mematikan sambungan teleponnya. Ardiansyah kembali ke dalam kamar. Dia naik ke atas tempat tidur dan merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Ardiansyah menatap wajah cantik istri keduanya itu, wajah yang sejak dulu tidak pernah berubah. Masih sangat cantik dan menawan. Bahkan semakin berumur, Laras semakin terlihat seksi dan menggoda. Aku akan membalas penghinaan dan penderitaan yang sudah kamu alami selama ini sayang. Aku bersumpah akan membuat Ayu dia menyesal karena sudah mempermainkan aku, gumam Ardiansyah lalu mendaratkan kecupan di kening sang istri. 45. 93. 09. Pintu mobil milik Galaksi terbuka dengan suara berderit. Galaksi dan Nadia turun terlebih dahulu dari dalam mobil. Sedangkan Samuel terlihat kepayahan mengeluarkan tubuh Andini yang tergulai lemas di atas gendongannya. Samuel tampak kerepotan, berusaha mengangkat tubuh Andini yang lemas tak berdaya. Aroma alkohol begitu menyengat, memenuhi rongga hidungnya. Kenapa gue sial banget sih malam ini? Niatnya pengen senang-senang malah sengsara seperti ini, gerutu Samuel yang membuat Galaksi dan Nadia terkekeh. Galaksi menggandeng tangan Nadia berjalan di belakang Samuel yang terlihat kesulitan menggendong tubuh Andini. Sudah jangan banyak ngeluh, siapa tahu lu berjodoh sama Andini. Harusnya lu bersyukur bisa dekat sama cewek baik-baik seperti dia, ujar Galaksi yang membuat Samuel mendengus kesal. Ya siapa bos yang gak pengen punya istri cewek baik-baik, tapi masalahnya nih cewek jutek banget sama gue kalau dia lagi waras. Namanya juga cewek baik-baik, ya pastinya jual mahal lah. Kalau Bang Samuel pengen cewek yang agresif ya jangan cari cewek baik-baik, ujar Nadia yang membuat Samuel semakin merengut. Udah deh, kalian itu nggak bantuin gue malah mencibir terus, ujar Samudra sembari melangkah masuk ke dalam lift diikuti Galaksi dan Nadia. Tubuh Andini lemah, kepalanya terkulai di bahu Samuel. Sesekali tangannya terayun tanpa arah, membuat langkah Samuel makin berat. Wajah Samuel jelas menunjukkan kesal yang bercampur lelah, namun tetap saja ia tidak melepaskannya. Aduh. Berat banget sih kamu Din. Siapa juga yang nyuruh minum sampai segila ini, hah? Kalau udah kayak gini, ujung-ujungnya nyusahin gue juga. Ya Tuhan. Pinggang gue sakit banget. Gerutu Samuel yang masih bisa didengar oleh Galaksi dan Nadia namun mereka berdua hanya bisa geleng-geleng kepala melihat wajah masam Samuel. Coba aja tadi nurut, nggak bakal sampai begini kan. Hei, jangan jatuh. Pegangan, pegangan. Aish. Kalau besok sadar, bakal gue mintain ganti rugi lu. Bikin repot orang malam-malam begini. Ujar Samuel namun masih terus mendekap erat tubuh Andini yang sudah mulai bergerak di atas gendongannya. Ludah kayak emak-emak komplek yang lagi ngomelin anaknya yang nggak pulang-pulang main Sam, ujar Galaksi sembari mengangkat Nadia ke atas gendongannya. Nadia yang terkejut pun langsung mengalunkan kedua tangannya di leher Galaksi. Udah deh bos nggak usah banyak komentar kalau nggak bantuin. Samuel terus menggerutu, tapi pelukannya tidak kendur sedikit pun.
Dengan langkah berat Samuel keluar dari dalam lift bersama Galaxy dan juga Nadia. Bibirnya memang terus mengomel, namun dia tidak tega mengabaikan Andini. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Suci mulai membuka matanya, dia memutar bola matanya malas melihat pria tua yang sedang memeluk tubuh polosnya dengan erat. 94. Gila nih aki-aki. Dia masih lincah juga walaupun sudah tua, gumam Suci sembari mencoba menggerakkan kakinya yang ditindih oleh kaki Tuan Surya Diningrat. Kayaknya aku harus beralih profesi, ikut casting drama kali ya. Guman Suci dalam hati, dia menutup mulutnya menahan tawa. Tangannya terulur menyentuh lembut rahang Surya Diningrat. Tuan, sudah pagi ayo bangun, bisik Suci sembari menggerakkan jari lentiknya menyentuh rahang dan leher Surya Diningrat. Pria tua itu membuka matanya mendengar suara lembut wanita yang ada di dalam dekapannya. Dia tersenyum dan semakin mempererat pelukannya pada tubuh Suci. Sebentar lagi Suci, ujar Surya Diningrat yang membuat Suci mendengus kesal. Tuan harus segera keluar dari kamar saya tidak ingin ada orang yang memergoki Tuan. Mereka pasti akan berpikir buruk pada saya, dan saya menagih janji Tuan tadi malam. Pagi ini juga saya ingin Tuan menikahi saya tidak mau terus menanggung dosa karena sudah tercinta dengan pria yang bukan suami saya, ujar Suci sembari menundukkan kepalanya. Mata wanita cantik itu terlihat berkaca-kaca dan itu sukses membuat Surya Diningrat tidak tega. Baiklah, kita menikah. Kamu cari alasan berpamitan pada Laras supaya bisa keluar dari rumah ini. Apa kamu tahu di mana orang yang bisa menikahkan kita? Tanya pria tua itu yang membuat Suci tersenyum. Saya tahu Tuan, di daerah tempat tinggal saya ada Pak Ustadz yang bisa menikahkan kita berdua, jawab Suci dengan senyum yang mengembang. Wanita cantik itu mencium lembut pipi Surya Diningrat dan itu sukses membuat pria tua itu membeku dan hatinya berbunga-bunga. Dengan langkah malas, Surya Diningrat keluar dari kamar Suci. Pria tua itu melangkah menaiki tangga menuju kamarnya sendiri, sedangkan Suci sedang melompat kegirangan di dalam kamarnya. Dia membekap mulutnya sendiri agar suaranya tidak sampai terdengar dari luar. Syukurlah, enggak sia-sia aku ngangkang di hadapan tua bangka itu. Selain rencana Nyonya Laras berhasil, aku akan mempunyai orang yang bisa membantu hidupku dan merawat dan membiayai putra di rumah sakit, ujar Suci sembari tersenyum bahagia. Jam menunjukkan pukul 6 pagi, Nadia masih tertidur pulas di kamarnya, begitu juga dengan Galaxy yang tadi malam menginap di apartemen Nadia. Namun dia tidur di kamar yang berbeda. Sedangkan di ruang tengah, sepasang anak manusia sedang tertidur sembari saling berpelukan. Andini mulai membuka matanya, dan dia merasakan tubuhnya seperti ditindih sesuatu yang berat, sehingga dia sulit untuk bernafas. Namun dia langsung memekik saat mendapati tubuhnya berada di pelukan seseorang. Refleks gadis cantik itu mendorong kuat-kuat dan menendang tubuh Samuel sampai terhempas menabrak sofa di ruangan itu. Ark! Teriak Samuel sembari memegangi perutnya yang terasa nyeri karena tendangan kencang dari Andini. Tega banget kamu Din, padahal aku udah bela-belain nolongin kamu tadi malam, awas aja kalau sampai telur aku pecah gara-gara tendangan kamu. Ujar Samuel sembari berguling-guling memegangi area bagian bawahnya yang terasa nyeri. Nadia dan Galaxy pun terbangun mendengar teriakan dari seseorang yang ada di luar,
cepat-cepat mereka turun dari tempat tidur dan melihat Samuel yang meringis kesakitan. Sedangkan Andini hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. 95. Astaga. Pagi-pagi udah bikin heboh saja lu Sam. Ujar Galaksi yang membuat Samuel mengerucutkan bibirnya. Habisnya nggak ada hujan nggak ada angin gue ditendang sama si Andini bos, dia benar-benar nggak tahu terima kasih. Omel Samuel yang membuat Galaksi dan Nadia tertawa terbahak-bahak, sedangkan Andini masih melongon seperti orang linglung. Sorry mas, aku kan refleks. Aku kira kamu siapa? Ujar Andini sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lebih baik kamu pergi ke kamar mandi sana Din. Cuci sekalian otak kamu itu biar inget apa yang kamu lakuin tadi malam sama aku, omel Samuel yang membuat Andini menggaruk tengkuknya. Sudah. Gitu aja ribut. Tapi ngomong-ngomong burung sama telurnya masih aman kan Sam? Ujar Galaksi yang membuat Andini dan Nadia tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Samuel sudah merengut, pria tampan itu mencoba untuk duduk sembari bersandar di sofa. Udah deh kamu nggak usah kayak orang linglung gitu kak, nanti kita ceritain apa aja yang udah kakak lakuin sama Bang Samuel tadi malam. Hari ini temenin aku cari gaun pesta dan kita ke salon, besok kita harus tampil cetar di pernikahan Yola sama Bang Rafael. Aku juga nggak mau kalah sama pengantinnya, ujar Nadia sembari terkekeh. Maaf ya mas, aku bener-bener nggak sengaja. Tenang aja abis ini aku buatkan kopi dan sarapan buat kamu, ujar Andini sembari nyengir kuda. Sedangkan Samuel hanya bisa mencebikkan bibirnya. Awas saja kamu nggak mau tanggung jawab kalau sampai burung aku nggak bisa terbang, ujar Samuel yang membuat Andini menundukkan kepalanya. Gadis itu benar-benar menyesal karena sudah bertindak kasar pada Samuel. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Ardiansyah sudah menenteng tas kerjanya, dia menggenggam tangan Larasati keluar dari dalam rumah. Sedangkan Surya Diningrat sudah pergi entah kemana, hanya Laras saja yang tahu. Hati-hati di jalan mas, nanti siang aku bawakan makan siang ke perusahaan, ujar Larasati sembari memeluk erat tubuh sang suami. Iya sayang, aku tunggu kamu di perusahaan, jawab Ardiansyah lalu mendaratkan kecupan di kening sang istri. Bersamaan dengan itu mobil milik Ayudhya masuk ke dalam gerbang rumah mewah itu. Ardiansyah yang mengetahui itu langsung mendaratkan kecupan di bibir Larasati. Cepat-cepat pria itu masuk ke dalam mobilnya karena dia tidak ingin berbasa-basi dengan istri pertamanya itu lagi, yang akan berakhir membuat moodnya hancur. Mas Ardi. Teriak Ayudhya cepat-cepat keluar dari mobilnya. Namun Ardiansyah sudah menutup pintu dan kaca mobilnya rapat-rapat dan menginstruksi pada sopirnya untuk meninggalkan halaman rumah itu. Pasti kamu yang memanas-manasi Mas Ardi biar nggak mau nunggu aku. Ujar Ayudhya yang membuat Larasati tertawa. Ngaca sana kamu Ayu. Sekarang Mas Ardi sudah nggak punya nafsu sama kamu. Kamu saja pergi dari rumah dari kemarin tidak pamit sama dia, jangan-jangan kamu lagi cekin sama supirmu itu ya. Bisik Larasati yang membuat Ayudhya mendelikkan matanya. Tutup mulut kamu sialan. Teriak Ayudhya namun tidak digubris oleh Larasati. Jangan teriak-teriak seperti di hutan. Semakin lama kamu seperti orang gila. Ujar Larasati sembari melangkah meninggalkan Ayudhya yang sedang mengepalkan tangannya.
Larasati berjalan santai masuk ke dalam rumah suaminya dengan senyum kemenangan. 96. Sedangkan di tempat lain, Surya Diningrat dan Suci sudah berada di sebuah rumah yang lumayan besar. Rumah seorang pemuka agama yang tidak jauh dari rumah sederhana milik Suci. Ada Pak Ustadz, istrinya dan juga beberapa tetangga yang memang diundang untuk menjadi saksi pernikahan Suci dan Surya Diningrat yang digelar secara sederhana. Ruangan yang biasanya ditempati untuk anak-anak mengaji sekarang akan segera menjadi saksi ijab kabul pernikahan Suci dan Surya Diningrat. Baiklah. Apakah Anda sudah siap Tuan? Tanya Pak Ustadz sembari menjabat tangan Surya Diningrat dengan erat. Suci yang ada di sampingnya hanya menunduk, wanita cantik itu mengenakan gamis panjang berwarna putih dengan hijab yang senada. Dia tertunduk sembari meremas tangannya sendiri. Gugup, itulah yang dirasakan oleh Suci. Ini adalah pernikahan pertamanya. Karena walaupun Suci memiliki seorang putra, dia tidak pernah menikah. Karena tindakan bejat pria yang tidak bertanggung jawab, dia harus menjadi ibu tunggal. Dan berakhir menjadi wanita bayaran demi untuk kehidupan putranya yang sejak kecil dihabiskan di rumah sakit karena penyakit yang diderita. Saya siap Pak Ustadz, jawab Surya Diningrat yakin. Saudara Surya Diningrat, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Suci Wulandari binti Bapak Sulistianto almarhum, dengan mas kawin uang sebesar 200 juta, 1 unit apartemen dan perhiasan emas seberat 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Suci Wulandari binti Bapak Sulistianto almarhum, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, 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 sahut beberapa saksi di sana. Pak Ustadz langsung melafalkan doa untuk mempelai pengantin berdua. Suci menundukkan kepalanya, buliran bening jatuh dari mata wanita cantik itu. Dia merasa bahagia ternyata dalam hidupnya masih ada pria yang benar-benar mau menikahi dan menghalalkan dia walaupun hanya secara agama. 59. 97. 10. Di sebuah kamar pengantin, suasana begitu hening namun penuh dengan getaran perasaan. Aroma harum bunga melati yang dirangkai di sudut ruangan bercampur dengan wangi lembut bedak dan parfum pengantin. Tirai tipis berwarna putih gading tergerai, membiaskan cahaya matahari pagi yang hangat. Aku tidak menyangka, ternyata aku bisa merasakan menjadi seorang pengantin. Walaupun aku sudah ditakdirkan menjadi ibu terlebih dahulu, tapi aku memang pantas mendapatkan ini semua, gumam Yola sembari menggenggam tangannya sendiri dengan perasaan campur aduk, antara bahagia, sedih sekaligus gugup. Bahagia karena akhirnya sang putra mendapatkan keluarga yang utuh dan kasih sayang dari ayah kandungnya. Sedih karena kedua orang tuanya tiada ada di sampingnya sekarang, dan gugup akan segera menghadapi momen sakral yang sudah dia impikan. Jangan tegang Nona, ini hari yang sangat bahagia untuk Nona. Sebentar lagi pengantin Nona akan terpesona melihat kecantikan Nona, ujar Mua itu sembari memoles wajah cantik Yola. Di hadapan cermin besar, Yola duduk bersisian dengan periasnya. Jemarinya yang halus tampak menggenggam erat lipatan kain gaun, menahan getaran gugup yang sulit ia sembunyikan. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantung yang seolah berlari lebih cepat dari biasanya. Tatapan matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan bahagia bercampur harap. Di kepalanya, bayangan wajah pria yang sebentar lagi akan mengucapkan ijab kabul hadir begitu jelas.
Pria yang pernah mengacaukan hidupnya, dan ternyata sekarang dia datang untuk menyembuhkan luka hatinya. Tenang ya, sebentar lagi semua akan indah, ucap sang perias dengan lembut. Senyum kecil tersungging di bibir Yola, meski tubuhnya masih diliputi kegugupan. Di dalam hatinya, doa-doa berbisik, memohon agar momen suci ini berjalan lancar, menjadi awal kisah rumah tangga yang penuh cinta dan keberkahan. Ketegangan Yola langsung sirna saat dia mendengar suara kedua sahabatnya yang sekarang sedang berdiri di belakangnya. Ijab kabul pernikahan Yola memang diadakan di rumah kedua orang tua Rafael. Hanya keluarga dan teman dekat saja yang diundang, karena pesta resepsi pernikahan mereka akan diadakan nanti malam di ballroom sebuah hotel mewah. Papa Harun dan Mama Santi sudah mengundang banyak sekali teman-teman dan kolega bisnis mereka. OMG! Pengantin perempuan kita cantik sekali. Gue yakin kalau Bang Rafael pasti akan semakin kelepek-kelepek, ujar Nadia yang sekarang sedang berdiri di belakang Yola bersama Rere. Gue juga yakin Nat, kita lihat saja nanti. Bang Rafael bakalan gak berkedip kalau lihat pengantinnya secantik ini, pasti dia gak sabar membawa Yola ke kamar pengantin, sahut Rere sembari tertawa cekikikan. Sedangkan Yola hanya memutar bola matanya malas menatap pantulan kedua sahabatnya di cermin. Jangan songong lu Re, mentang-mentang abis di unboxing sama Bang Damar. Lihat aja jalan lu masih ngangkang kayak bebek mau bertelur, ujar Yola yang membuat Rere langsung terdiam dan mengerucutkan bibirnya. Jahat banget mulut lu Yol. Nggak usah diomongin lagi napa. Paling-paling lu besok juga gitu. Awas aja kalau jalan lu kayak gue. Gue bakal ledek lu habis-habisan, balas Rere yang membuat Nadia terkekeh. Makanya kalian jangan ngeledek gue, lagian sebentar lagi lu juga bakalan di unboxing sama Bang Galaxy Nadia, ucap Yola yang membuat Nadia langsung terdiam. Tapi bener kata Rere Yol, secara Bang Rafael kan udah puasa selama 6 tahun. Yang pasti jangan harap Yola bakalan keluar dari dalam kamar kalau seminggu aja, imbuh Nadia yang membuat Yola mendengus kesal. Mua yang merias wajah Yola bersama asistennya itu hanya bisa mengulum senyum mendengar perdebatan tiga wanita cantik di samping mereka. 98. Wajah Nona sangat sempurna, sebentar lagi Nona sudah siap. Ujar Mua yang membuat jantung Yola berdegup sangat kencang. Oke Yol, kita berdua udah siap membawa lu bertemu dengan pangeran impian lu. Lihat aja, kita berdua udah 5 bulan mempersiapkan kebaya ini demi lu, ujar Rere yang membuat Yola mencebikkan bibirnya. Lu benar-benar lawak Re, gue aja baru 3 bulan ketemu papanya Kenzo. Lu udah 5 bulan nyiapin kebaya itu. Ujar Yola yang membuat tawa Rere dan Nadia pecah. Gue cuma pengen bikin lu ketawa Yol, masa pengantin mukanya tegang gitu, ujar Rere yang membuat Yola tersenyum. Rere dan Nadia berdiri anggun di belakang Yola, wajah mereka dihiasi senyum lembut menatap pantulan wajah cantik sahabatnya di cermin. Keduanya tampil memikat dengan balutan kebaya modern yang tetap menyimpan sentuhan tradisional. Rere mengenakan kebaya brokat berwarna dusty pink, berhias detail payet halus yang berkilau ketika terkena cahaya lampu. Potongan kebaya berlengan panjang dengan kerah berbentuk V-neck memberikan kesan ramping dan elegan. Bagian pinggangnya dipertegas dengan obi tipis berbahan satin senada, sementara bawahan berupa kain batik sogan dengan motif parang halus jatuh anggun mengikuti langkahnya.
Rambutnya disanggul modern dengan sentuhan twist bun, dihiasi tusuk konde kecil berwarna emas, membuat penampilannya semakin manis. Sedangkan Nadia tampil dalam kebaya kutu baru modern berwarna emerald hijau, menonjolkan kesan segar dan berkelas. Bahan brokatnya dipenuhi sulaman floral yang lembut, sementara lapisan dalam berupa kain silk memberi kesan ringan dan nyaman. Ia mengenakan bawahan batik kawung dengan dominasi warna coklat keemasan, serasi dengan kebayanya. Rambutnya disanggul low bun klasik, dihiasi bunga melati segar yang menjuntai lembut di salah satu sisi, menebar aroma wangi yang khas. "Baiklah, pengantin wanita sudah siap, silakan nona-nona mendampingi dia," ujar Mua itu setelah merapikan penampilan Yola. Rere dan Nadia menggandeng lengan Yola keluar dari dalam kamar menuruni tangga. Di ruang tamu besar itu semua orang yang ingin menyaksikan ijab kabul pernikahan Rafael dan Yola sudah hadir. Semua orang menatap ke arah tangga, Yola berjalan beriringan bersama Nadia dan juga Rere. Rafael, Galaksi dan Damar yang duduk berdampingan menatap ketiga wanita itu tanpa berkedip, padahal Rere dan Nadia berangkat bersama mereka tadi. Tetap saja Damar dan Galaksi terpesona dengan wanita pujaan mereka. "Awas. Iler, lu udah mau netes itu, Fa," ujar Galaksi sembari menepuk bahu Rafael. Rafael pun gelagapan, dan itu sukses membuat Damar dan Galaksi terkekeh. "Sialan kalian berdua," ujar Rafael lirih. Tuan Agung sudah duduk di hadapan Rafael dan bersanding dengan Pak Penghulu. Dia datang bersama Farida dan juga Risa. Tuan Agung menatap putrinya yang terlihat sangat anggun dengan balutan kebaya pengantinnya. "Maafkan Papa nak, mungkin Papa sudah berdosa karena mengusir kamu dari rumah. Papa janji akan menyelidiki semuanya, dan memohon maaf sama kamu," gumam Tuan Agung dalam hati. Mata pria parubaya itu berkaca-kaca menatap Kenzo dan Yola bergantian. Hatinya perih saat membayangkan putri dan juga cucunya itu hidup menderita selama ini. Dia merutuki dirinya sendiri kenapa baru sekarang menyadari kesalahannya. Sedangkan Papa Harun dan Mama Santi tidak hentinya tersenyum, mereka duduk tidak jauh dari Rafael bersama si kecil Kenzo. Yola melangkah perlahan menuju tempat sang pengantin pria dengan aura yang begitu memukau. Rere dan Nadia menggenggam kedua tangannya. Kebaya pengantin yang dikenakan oleh Yola terbuat dari bahan brokat. 99. Halus berwarna putih gading dengan sentuhan payet berkilau, memantulkan cahaya lembut setiap kali ia bergerak. Potongan kebaya yang anggun membalut tubuhnya dengan pas, memperlihatkan keindahan khas busana adat Sunda yang tetap terjaga meski berpadu sentuhan modern. Sanggulnya disusun rapi dalam gaya siger Sunda yang megah, dihiasi untaian melati segar yang menjuntai ke bahu, menambah harum dan kesakralan suasana. Di kepalanya bertengger mahkota siger berwarna perak yang berkilau, menjadi simbol kebesaran dan keanggunan seorang wanita Sunda di hari pernikahan. Rias wajahnya lembut namun tegas, dengan sentuhan warna natural yang menonjolkan kecantikannya, alis yang rapi, mata yang berbinar penuh haru, serta bibir merah muda yang bergetar menahan gugup. Rafael tersenyum, menatap pengantin wanitanya yang berjalan ke arahnya. Rere dan Nadia membantu Yola duduk di samping Rafael. Lalu mereka melangkah mendekati Damar dan juga Galaksi yang tidak jauh dari pengantin pria berada. Sebentar lagi Mama dan Papa Kenzo nggak akan terpisah lagi, dan nenek yakin Kenzo bakal cepat dapat adik, bisik Mama Santi di telinga pria kecil yang ada di hadapannya. "Benarkah Nek, kalau gitu Kenzo mau minta adik yang banyak sama Mama dan Papa," ujar Kenzo dengan mata yang berbinar.
Papa Harun dan Mama Santi tersenyum sembari mengelus puncak kepala sang cucu. Baiklah, karena mempelai pengantin dan wali sudah siap, mari kita langsung lakukan profesi ijab kabulnya, ujar Pak Penghulu sembari menatap Tuan Agung dan Rafael bergantian. Kami siap Pak Penghulu, jawab Tuan Agung dan Rafael bersamaan. Sedangkan Farida dan Risa yang duduk tidak jauh di belakang Tuan Agung pun hanya bisa mendengus kesal melihat Yola bersanding dengan Rafael. Mereka tidak menyangka kalau nasib Yola akan berubah, bahkan dia dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Dulu, Yola, para sahabatnya dan orang-orang yang hadir di sana mulai tegang saat Tuan Agung menjabat tangan Rafael. Ananda Rafael Wijaya bin Harun Wijaya, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya Yola Amalia Triatmaja dengan mas kawin uang tunai sebesar 800 juta, 1 unit rumah, perhiasan emas seberat 700 gram dan unit mobil dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yola Amalia Triatmaja binti Bapak Agung Triatmaja dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ruang akad tiba-tiba dipenuhi rasa lega dan haru ketika suara lantang penghulu menyatakan, "Sah." Ucapan itu disambut dengan serentak oleh para saksi dan tamu yang hadir, termasuk sahabat pasangan pengantin. "Sah, sah." Rafael menunduk penuh syukur, matanya sedikit berkaca. Ia segera menyalami ayah mertuanya, lalu mencium tangannya dengan hormat. Setelah itu ia menoleh pada Yola yang duduk anggun di sampingnya. Senyumnya bergetar, seolah menahan air mata bahagia. Suasana ruangan begitu hangat. Yola tak kuasa menahan tangis haru, begitu juga dengan Nadia, Yola dan Mama Santi. Alhamdulillah. Sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri, baik di mata agama maupun negara. Semoga pernikahan kalian kedua diridhoi oleh Allah dan menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, ujar Pak Penghulu yang diaminkan oleh semua orang yang hadir sana, kecuali Farida dan Risa. Mereka hanya merengut saja menatap semua orang yang terlihat sangat bahagia. Yola mencium tangan Rafael dengan lembut, Rafael membalasnya dengan kecupan di kening Yola. "Aku sangat bahagia sayang, penantianku selama 6 tahun akhirnya terbayar. Aku mencintaimu, Yola Amalia." 100. Triatmaja. "Kamu sangat cantik sayang," bisik Rafael di telinga Yola. Dan itu sukses membuat jantung Yola seakan melompat-lompat kegirangan. Oh. 53. 101. 11. Semua orang yang hadir di acara ijab kabul pernikahan Rafael dan Yola sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing. Termasuk semua sahabat Rafael dan Yola. Pak Agung meminta istri dan anaknya untuk pulang terlebih dahulu, dia masih ingin berbicara dengan sang putri. Walaupun Farida dan Risa tidak terima, namun Pak Agung menegaskan kalau mereka harus pulang terlebih dahulu. Sekarang Pak Agung sedang duduk termenung di ruang tengah rumah besannya. Dia menunggu kedatangan Yola namun putrinya itu tak kunjung datang menemuinya. Sedangkan Mama Santi, Papa Harun, dan Rafael masih mencoba untuk membujuk Yola. "Temui papa kamu nak, kami tahu kamu sakit hati dan kecewa sama dia. Tapi berikan waktu dia untuk menjelaskan semuanya, kami tidak memaksa kamu memaafkan dia. Tapi alangkah baiknya jangan biarkan dia menunggumu terlalu lama," ujar Mama Santi sembari mengelus puncak kepala sang menantu. Yola menganggukkan kepalanya, dia akan menemui papanya itu dan ingin mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Tuan Agung padanya.
Tuan Agung menunggu dengan gelisah, dia bahkan mengingat malam 6 tahun yang lalu. Sejak malam itu hatinya tak pernah tenang, wajah putrinya yang berlinang air mata terus menghantui pikirannya. Dia masih ingat bagaimana suara Yola bergetar, mencoba menjelaskan sesuatu. Tapi dirinya yang dikuasai oleh amarah dan rasa malu menutup telinga dan hatinya, bahkan dengan tega mengusirnya dengan kata-kata kasar. Kini, setiap kali Tuan Agung duduk sendirian di setiap ruangan yang dulu sering diisi tawa anak gadisnya, hanya ada hampa yang menyakitkan, sesak di dada tak kunjung reda. Dia merasa seperti seorang ayah yang gagal, yang lebih mengedepankan harga diri dan pandangan orang lain daripada mendengar suara hatinya sendiri, suara seorang anak yang mungkin hanya butuh dipeluk. Rasa sesal itu menusuk lebih dalam ketika ia sadar bahwa darah dagingnya kini menanggung beban sendirian, sementara ia yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi orang pertama yang melukai. Di setiap doa, ia memohon ampunan pada Tuhan. Berharap ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ia ingin sekali berkata pada putrinya, "Papa salah. Papa hanya takut, tapi ketakutan itu membuat Papa kehilanganmu. Maafkan Papa nak, Papa tetap mencintaimu. Walaupun Papa tahu sekarang kamu pasti sangat membenci Papa," gumam Tuan Agung dalam hati. Tuan Agung berdiri saat melihat penampakan anak perempuannya yang memasang wajah datar dan melangkah mendekati pria itu. Di belakangnya ada Rafael, Mama Santi dan Papa Harun. Mereka semua langsung duduk di hadapan Tuan Agung. Tuan Agung berlutut di depan sang putri, menggenggam kedua tangan Yola. Namun wanita itu menembuang mukanya tidak mau menatap wajah dan Papa. Setiap melihat wajah sang Papa, hati Yola kembali sakit. Mengingat penderitaannya 6 tahun terakhir. "Maafkan Papa nak, sejak kamu pergi dari rumah sebenarnya Papa tidak pernah benar-benar hidup tenang. Kursi kosongmu di meja makan terasa seperti luka yang tak bisa sembuh, Papa masih bisa mendengar tangisanmu malam itu. Saat Papa dengan hati yang keras dan penuh amarah mengusirmu tanpa mau mendengar satu kata pun darimu. Tuan Agung meremas dada kirinya, rasa sesak karena diabaikan oleh sang putri membuatnya sadar bagaimana sakitnya dulu saat dia mencapakai Yola tanpa mau menoleh pada darah dagingnya itu. Papa salah nak, Papa terlalu sibuk menjaga harga diri. Terlalu sibuk memikirkan pandangan orang, hingga 102. Melupakan satu. Bahwa kamu adalah darah daging Papa sendiri. Tubuh Yola bergetar saat mendengar ungkapan penyesalan dari bibir sang Papa, namun hatinya terlanjur terluka dan dia tidak mau melunak lagi. Harusnya Papa memelukmu, bukannya mendorongmu pergi. Harusnya Papa menjadi tempatku bersandar, bukan orang pertama yang membuatmu merasa sendirian. Kini penyesalan ini menjerat hati Papa, menghantui setiap malam, ujar Tuan Agung dengan mata yang sudah berembun menahan tangis. Rafael mengelus punggung sang istri, dia tahu wanita yang baru saja sah menjadi istrinya itu sekarang sedang memendam luka yang sangat dalam. Jika saja waktu bisa diputar kembali, Papa akan memilih diam. Mendengarkan. Dan merangkulmu dengan kasih sayang, ujar Agung sembari menundukkan kepalanya. Papa Harun, Mama Santi dan Rafael sebenarnya tidak tega melihat Tuan Agung yang terlihat benar-benar menyesal. Namun beberapa saat kemudian mereka terkejut saat Yola langsung menghempaskan tangan sang Papa dan berdiri. Semuanya sudah terlambat. Tuan Agung yang terhormat.
Anda lebih percaya mulut orang-orang yang baru masuk ke dalam hidup Anda dibanding darah daging Anda sendiri. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana penderitaanku selama ini. Teriak Yola penuh emosi. Tubuh Tuan Agung bergetar saat mendengar ucapan sang putri, air matanya tanpa terasa sudah menetes. Waktu itu usiaku bahkan belum genap 18 tahun, aku cuma korban. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku hidup sendiri di jalanan dengan janin di dalam perutku yang bahkan tidak aku ketahui siapa yang menanamnya. Teriak Yola yang membuat Papa Harun, Mama Santi dan juga Rafael ikut gemetar. Hatiku hancur karena orang yang seharusnya melindungiku dan memberikan pelukan hangat mendukungku nyatanya membuangku seperti sampah. Untung aku masih punya Birati, walaupun dia tidak punya apa-apa tapi masih mau mempercayaiku. Dan aku bisa bangkit karena aku punya teman-teman yang tulus mendukungku di saat orang lain mencaci dan menghinaku. Teriak Yola yang membuat semua orang di sana semakin bungkam. Sekarang aku sudah tidak butuh permintaan maaf dan penyesalan dari Anda. Permintaan maaf Anda itu hanya membuka luka lama di hatiku. Mulai 6 tahun yang lalu dan sekarang kita hidup masing-masing, Anda jangan pernah mengusik hidupku lagi. Lebih baik Anda pulang ke rumah Anda dengan wanita yang Anda puja dan anak tiri yang Anda cintai itu melebihi darah daging Anda sendiri. Teriak Yola lalu berjalan cepat meninggalkan sang papa yang sekarang sedang tertunduk dengan air mata yang mengalir deras. Rafael mengejar sang istri, Yola berlari ke kamar pengantinnya dan menutup rapat-rapat pintu kamar itu, menguncinya dari dalam. Yola tidak peduli walau Rafael terus memanggilnya dan mengetuk pintu kamar itu minta dibukakan. Mama Santi menghampiri sang putra, Mama dia menepuk bahu Rafael dengan lembut. Biarkan dia sendiri dulu nak, biarkan dia meluapkan emosinya sesaat. Mama bisa merasakan sedalam apa luka di hatinya, kamu harus bersabar. Karena nanti malam adalah hari yang sudah kamu tunggu-tunggu, ujar Mama Santi sembari mengelus puncak kepala Rafael. Tuan Agung pulang dari rumah besannya dengan hati yang hancur, dia tidak tahu lagi caranya bagaimana menebus semua kesalahan yang sudah dia lakukan pada sang putri ya. Dia sadar, putrinya itu tidak akan dengan mudah memaafkan dia. Mengingat Yola hidup menderita sendiri bertahun-tahun tanpa dukungan dari orang-orang yang seharusnya memberikan pelukan hangat untuknya. 103. Setelah menghadiri ijab kabul pernikahan Rafael dan Yola, Galaksi mengantar Nadia ke rumah kediaman Ardiansyah. Rencananya malam ini Nadia akan berangkat bersama ibu dan ayahnya menghadiri resepsi pernikahan Rafael dan Yola. Aku cuma bisa mengantar kamu dari sini ya sayang. Aku harus ke rumah mama sama papa. Papa ingin membahas sesuatu sama aku, ujar Galaksi yang sekarang sudah turun dari mobilnya. Pria tampan itu mendaratkan kecupan di kening calon istrinya itu. Iya nggak apa-apa mas, nanti malam saja kamu jemput aku ke sini. Aku cuma ingin melihat keadaan ibu, ujar Nadia sembari menggenggam tangan Galaksi. Nadia masih rapi dengan balutan kebayanya, akhirnya Galaksi pun pamit meninggalkan tempat itu. Nadia masuk ke dalam rumah sang ayah, dari depan pintu dia bisa mendengar perdebatan seseorang. Apa yang sedang kamu lakukan dari kemarin Suci? Sepertinya kamu melenggang santai seperti nyonya rumah. Dasar pelayan tidak tahu diri. Bentak Ayudhya pada Suci. Sepertinya Suci menjadi sasaran amukan Ayudhya karena mengetahui kalau Larasati sekarang sedang mengantarkan makan siang ke kantor suaminya. Itu sedangkan Surya Diningrat sedang berada di ruang kerjanya. Saya tidak melakukan apapun nyonya,
saya melakukan pekerjaan seperti biasanya, jawab Suci santai. Namun Ayudhya malah mengayunkan tangannya. Plak! Wajah Suci sampai terhempas ke samping saking kerasnya tamparan yang diberikan oleh Ayudhya, bahkan pipinya itu sudah memerah terdapat cap 5 jari di sana. Apa salah saya nyonya? Tanya Suci sembari memegangi pipinya. Namun sebelum Ayudhya menjawab pertanyaan Suci, dia dikejutkan dengan seseorang yang bertepuk tangan. Prok prok prok. Ternyata benar ya. Ibu tiri itu jahat, ujar Nadia yang membuat Ayudhya langsung menoleh. Ayudhya menatap tajam Nadia yang berjalan ke arahnya. Jangan ikut campur kamu anak sialan. Teriak Ayudhya yang membuat Nadia terkekeh. Nadia langsung mendekati Suci dan memeluk wanita cantik itu. Nadia berteriak dan membuat Ayudhya mendelikkan matanya. Kakek, kakek. Tante Suci dipukul sama ibu tiri, teriak Nadia. Suaranya menggema di rumah besar itu, membuat Suryadiningrat yang baru saja keluar dari ruangan kerjanya langsung berjalan cepat menuju sumber suara. Dasar anak kurang ajar. Harus aku kasih pelajaran kamu. Teriak Ayudhya sembari mengayunkan tangannya ke wajah Nadia. Namun sebelum tangan itu mendarat di wajah Nadia, seseorang sudah mencengkeram tangan Ayudhya dengan erat. Ayudhya menelan ludahnya, saat Suryadiningrat menatapnya dengan mata yang memerah penuh amarah. Hentikan kegilaan kamu ini Ayudhya. Teriak Suryadiningrat sembari menghempaskan tangan Ayudhya. Pria tua itu juga mendaratkan tamparan yang sangat keras di wajah menantu kesayangannya itu. Plak! Ayudhya hampir saja terjatuh, kalau dia tidak menyeimbangkan tubuhnya. Pipinya terasa nyeri dan dia benar 104. Benar terkejut sampai tidak bisa berucap. Papa. Bukannya menghiraukan Ayudhya, Suryadiningrat menatap istrinya yang memegangi pipinya yang terlihat merah karena tamparan Ayudhya, sedangkan Nadia masih merangkul Suci. Bawa cuci ke kamarmu Nadia, oleskan obat di pipinya, titah Suryadiningrat yang diangguki oleh Nadia. Nadia merangkul Suci menaiki tangga, sedangkan Ayudhya menatap tidak percaya papa mertuanya yang biasanya selalu membela dirinya itu sekarang malah membela pelayan. Jangan melakukan perbuatan seenak jidatmu Ayu. Jangan buat Ardiansyah semakin jijik padamu. Lama-lama aku juga muak melihat kelakuan gilamu itu. Ujar Suryadiningrat yang membuat Ayudhya mendelikkan matanya karena terkejut. Papa. Kenapa papa malah lebih membela pelayan? Teriak Ayudhya namun tidak digubris oleh Suryadiningrat. Pria tua itu meninggalkan Ayu sendiri, dia menaiki tangga ingin menyusul sang istri. Nadia membawa Suci masuk ke dalam kamarnya, gadis cantik itu mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Cepat kalau Suryadiningrat ikut masuk ke dalam. Kenapa sih Tante Suci nggak membalas itu nenek sihir? Seharusnya Tante Suci tendang kepalanya, sekarang kan Tante Suci sudah jadi Nyonya Suryadiningrat, ujar Nadia yang sekarang duduk berdampingan di pinggir ranjang bersama Suci. Mana berani saya Nona? Walaupun saya sekarang sudah menjadi istrinya Tuan Surya, tapi cuma istri siri, jawab Suci sembari tersenyum. Tenang saja Tante Suci, Nadia jamin sebentar lagi kakek tua itu pasti akan menikahi Tante Suci secara sah. Aku sudah mendengar cerita kalau tua bangka itu sudah kelepek-kelepek sama Tante Suci, ujar Nadia lalu terkeleh. Tapi sepertinya aku juga harus mengganti panggilan untuk Tante Suci, bagaimana kalau aku panggil nenek saja? Sekarang Tante Suci kan udah jadi istri kakek tua itu, ujar Nadia sembari memeluk Suci dengan erat. Suci tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca, hatinya menghangat.
Baru kali ini ada orang-orang yang mau menghormati dan memperlakukan dia dengan baik. Hanya Larasati dan Nadia yang tidak pernah menganggapnya remeh, walaupun mereka tahu Suci hanyalah bekas narapidana dan wanita penghibur. Jangan seperti itu Nona, nanti orang bisa tahu kalau aku ini istrinya Tuan Surya, ujar Suci yang membuat Nadia terkekeh. Ya nggak papalah tante, mumpung kakek tua itu masih sehat dan belum pikun. Tante harus porotin dia, rugi dong dinikahi sama dia kalau tante enggak dapat hartanya, ujar Nadia sembari tersenyum menatap Suci. Namun kebersamaan mereka berdua harus terganggu karena gedoran di pintu. Nadia buka pintunya. Teriak Surya Diningrat dari luar pintu. Ngapain sih kakek gedor-gedor pintu kamar orang? Nadia lagi ganti baju. Kakek di luar saja, teriak Nadia dari dalam kamar. Dan itu sukses membuat Surya Diningrat mendengus kesal. Sedangkan Nadia tertawa cekikikan bersama Suci. Biar aja aki-aki itu jamuran nunggu kita di luar, memangnya dia ngapain mau masuk ke sini, ujar Nadia sembari menutup mulutnya menahan tawa. Nadia mengganti kebayanya dengan dress rumahan, tak lupa dia juga membersihkan wajahnya dari sisa make up dibantu oleh Suci. Dor dor dor. Nadia, kamu sengaja mengerjai kakek ya? Teriak Surya Diningrat yang kembali menggedor pintu kamar Nadia dengan keras. Dasar aki-aki. Sejak kapan dia mengakui aku sebagai cucunya? Gerutu Nadia sembari berjalan menuju pintu. Sebelum membuka pintu, dia berbalik dan tersenyum pada Suci. Sepertinya kakek tua itu udah kangen sama tante. Kayaknya dia pengen digoyang, ujar Nadia yang membuat Suci menggeleng-gelengkan kepalanya. Nadia membuka pintu kamarnya sembari merengut, Surya Diningrat menghela nafas melihat penampakan cucu perempuannya itu. Mana Suci? Tanya Surya Diningrat yang membuat Nadia memutar bola matanya malas. Mau ngapain kakek mencari tante Suci? Memangnya kakak punya urusan apa? Tanya Nadia yang membuat Surya Diningrat mendengus kesal. 2. Sudah jangan banyak tanya. Aku ingin bicara sama dia, ujar pria tua itu kekeh. Kakek naksir ya sama tante Suci. Udahlah jangan aneh-aneh kek. Memangnya kakek masih kuat di ranjang. Kasihan kek tante Suci kalau kakek nggak bisa ngasih dia kepuasan, bisik Nadia di telinga pria tua itu. Surya Diningrat mendelikkan matanya mendengar ucapan sang cucu. Dasar anak kurang ajar. Bahagia kamu kalau bisa meledek orang tua. Ujar Surya Diningrat sembari bersungut-sungut. Pria tua itu mendorong tubuh Nadia dan langsung masuk ke dalam kamar gadis cantik itu. Tante Suci. Hati-hati jangan mau dirayu sama kakek tua ini. Palingan senjatanya itu sudah tidak berfungsi, sayang nanti kalau tante terlanjur nafsu dia nggak bisa ngapa-ngapain, ujar Nadia yang membuat Surya menghentikan langkahnya, dia membalik-membalik tubuhnya dan menatap tajam Nadia yang sedang terkekeh. Dasar cucu kurang ajar. Benar-benar nggak punya sopan santun kamu ya, ujar Surya Diningrat. Namun Nadia langsung keluar dari kamar itu dan menutup pintu kamar itu dengan keras. Melihat Surya Diningrat melangkah ke arahnya, Suci langsung berdiri dan berhambur ke pelukan sang suami. Sembari menangis terseduh-seduh, aktingnya kali ini benar-benar bisa diacungi jempol. Hiks hiks hiks, tangis Suci terdengar menyedihkan. Apa yang dilakukan oleh Ayudhya sama kamu Suci, kenapa kamu tidak membalasnya? Tanya Surya Diningrat sembari mengelus wajah mulus istrinya yang tercetak cap 5 jari di sana.
Mana mungkin aku berani membalasnya, Mas? Ujar Suci sembari mempererat pelukannya pada tubuh Surya Diningrat. Kenapa kamu tidak berani? Kamu istriku. Kamu nyonya di rumah ini. Aku memang istri kamu, Mas, tapi aku hanya istri siri, ujar Suci yang membuat Surya Diningrat menghela nafas panjang. Kalau begitu kamu pindah ke rumahku, tidak akan ada orang yang berani meremehkan kamu di sana. Tidak, Mas, kalau kamu tidak menikahiku sejarah negara aku tidak ingin mengumumkan pernikahan kita. Aku takut dikep wanita penggoda karena sudah menjerat kamu, imbu Suci yang membuat Surya Diningrat semakin frustasi. Baiklah. Kalau begitu besok akan mendaftarkan pernikahan kita, setelah itu kamu akan menyandang status sebagai Nyonya Surya Diningrat. Dan kita akan pindah ke rumahku, ujar Surya Diningrat sembari memeluk erat tubuh Suci dan mencium puncak adalah istrinya itu. Suci menyeringai tidak sia-sia dia sudah payah mengeluarkan air mata. Sepertinya ide dari Laras benar-benar berhasil. Dengan air mata buayanya saja pria tua itu luluh padanya. Yola duduk di pinggiran ranjang kamarnya, tubuhnya sedikit membungkuk. Wajahnya tertunduk dengan rambut yang terurai menutupi sebagian pipinya yang basah oleh air mata. Bahunya bergetar pelan setiap kali Isak keluar, seakan ia berusaha menahan kesedihan yang menyesakkan dada. Matanya sembab, penuh luka yang tak hanya berasal dari perdebatan barusan, tapi juga dari masa lalu yang terus menghantuinya. Yola teringat bagaimana sang ayah, sosok yang dulu menjadi tempat dia bersandar, pernah menjabat. 3. Tangannya lalu dengan dingin mengusirnya dari rumah. Luka itu belum kering, justru semakin dalam sampai hari ini. Hatinya kecewa, sakit, seolah pecah berkeping-keping. Yola belum siap melupakan, belum sanggup memaafkan. Baginya, rasa percaya yang pernah hancur tidak bisa begitu saja disatukan kembali. Di dalam kesunyian kamar, hanya suara tangisnya yang terdengar. Meluapkan rasa terluka yang begitu dalam antara cinta seorang anak kepada ayahnya dan kenyataan pahit bahwa ia masih merasa terbuang. Rafael yang sedari tadi berada di luar kamar gelisah, dia takut terjadi sesuatu pada sang istri di dalam kamar. Yola tidak menyahuti sepatah kata pun panggilan dari sang suami, maka dari itu Rafael memutuskan untuk mencari kunci cadangan kamarnya. Agar dia bisa membuka pintu kamar itu dan melihat keadaan sang istri. Sayang. Buka pintunya, ayo bicara sama Mas sayang, panggil Rafael dari luar pintu. Masih belum ada jawaban dari dalam kamar, Rafael pun menghalangi nafas kasar. Kamu buka saja nak, kamu harus memberikan pelukan dan dukungan untuk istrimu. Pasti sekarang hatinya sedang hancur, ujar Mama Santi sembari menepuk bahu sang putra. Rafael perlahan menyelipkan kunci cadangan ke dalam lubang pintu kamarnya. Sejak tadi sangat khawatir pada sang istri. Dengan hati berdebar, Rafael memutar kunci hingga terdengar bunyi klik pelan, lalu mendorong pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, pandangannya jatuh pada sosok sang istri yang tengah duduk di tepi ranjang. Kepalanya tertunduk, bahunya sedikit bergetar, seolah menahan sesak yang sudah lama dipendanem. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ada jejak air mata yang belum sempat ia hapus. Suasana kamar terasa berat, dipenuhi hening yang menyayat. Rafael terdiam sejenak di ambang pintu, hatinya diliputi cemas sekaligus perih melihat wanita yang ia cintai larut dalam kesedihan. Dengan langkah hati-hati, Rafael mendekat, lalu berjongkok di sampingnya, mencoba menatap mata istrinya,
ingin memahami luka yang sedang menusuk hati Yola. Yola mendongak, wanita cantik itu langsung memeluk erat tubuh sang suami. Kamu pengantin sayang, nanti malam semua orang akan menyaksikan kebahagiaan kita. Kenapa kamu malah menangis sendirian di sini? Bagaimana kalau mata kamu bengkak? Pasti orang akan mengira kamu terpaksa menikahiku, bisik Rafael sembari mengusap air mata sang istri yang terus saja mengalir. Apakah aku salah, Mas? Apakah aku berdosa karena belum bisa memaafkan dia? Tanya Yola sembari memeluk erat tubuh sang suami. Tidak sayang, kamu tidak salah. Kamu meluapkan sakit hati kamu, biarkan luka hati kamu sembuh dengan sendirinya. Kalau papa kamu benar-benar menyesal, pasti dia akan menunggu sampai kamu memaafkan dia. Sekarang jangan menangis lagi, kamu tidak sendiri. Sekarang kamu punya keluarga, punya aku, Kenzo, mama dan papa. Bahkan sahabat-sahabat yang selalu mencintai dan menyayangi kamu apapun yang terjadi nanti, ujar Rafael sembari mencium puncak kepala sang istri dengan lembut. Iya Mas, terima kasih. Terima kasih karena kamu masih mau menerimaku, wanita hina dan kotor, ujar Yola yang membuat hati Rafael seakan berhenti berdetak. Dia merasa tertampar dengan ucapan sang istri, karena dirinya adalah alasan Yola menderita selama ini. Maafkan aku sayang. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku terlambat menemukan kamu, sehingga kamu menderita karena membesarkan darah dagingku, ujar Rafael sembari menangis sesegukan. Dia benar-benar tidak tega saat melihat wanita yang sangat dia cintai itu kembali terluka.